Ya, hai lovely friends. Sekarang ini kita berada di Sibaganding yang ada di Kabupaten Simalungun. Nah, jadi di Sibaganding ini kita bisa melihat kawanan kera ataupun monyet, ya. Jadi kita akan coba lihat dulu seperti apa ke sana. Nanti teman-teman bisa melihat kawanan monyet. Nah, jadi kawasan daripada Sibaganding ini dulu foundernya adalah Mr. Umar Manik, ya. Jadi Bapak Umar Manik mendedikasikan dirinya untuk mengolah ataupun mengelola kawasan ini dan boleh dikatakan bersahabat dengan kera, sehingga beliau dikatakan pawang utama kera yang ada di Sibaganding ini. Dulu beliau memanggil kera itu dengan mempergunakan trompet yang terbuat daripada tanduk kerbau. Ya, ini dia. Kita coba lihat Sibaganding. Nah, kali ini kita ditemani oleh putra beliau ini, ya. Nama? Detik Manik. Ya, beliau ini adalah seorang YouTuber terkenal juga yang ada di Kabupaten Simalungun atau di kawasan ini. Tapi nampaknya menuju tempat ini sudah cukup bagus, ya. Ini nampaknya jalannya sudah lebih rapi, sudah lebih aman untuk datang kemari. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melihat kawanan kera, dan kalau beruntungnya lagi kita bisa bertemu dengan siamang. Nah, jadi kita sudah memasuki kawasan Sibaganding, di mana di sini nanti akan kita lihat pawangnya bagaimana memanggil kera, monyet, juga siamang yang ada di sini. Wah, kita lihat caranya, ha. Ya. Nah, jadi ini adalah teknik untuk memanggil kera-kera ataupun siamang, juga monyet yang ada di kawasan ini. Nah, jadi nampaknya di sana sudah mulai ada yang turun, ya. Naik, kamu bu. Nah, naik. Naik. Nah, naik. Orang bu. Nah, jadi dengan mempergunakan serunai tadi, ya, yang terbuat dari tanduk kerbau. Jadi para kera ketika mendengar itu, para kera sudah mulai turun dari hutan untuk mendapatkan makanan. Nah, ini kita lihat ini. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa kepada teman-teman semua, karena teman-teman bisa melihat kawanan daripada monyet yang dipanggil datang dari hutan untuk mendapatkan makanan. Wah, ini ada satu ekor kera yang lagi anakan ini. Wah. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Coba untuk memberikan makanan. Nah, jadi ini tentu harus ada keterampilan khusus, ya. Ada hubungan ataupun interaksi antara monyet dengan pawang yang selama ini menjaga kawasan ini dengan baik. Nih, coba kita lihat. Kawanan monyet sudah mulai berdatangan. Nah, jadi di sana kita lihat monyet-monyet sudah mulai turun dari hutan untuk bertemu dengan pawangnya, mendapatkan makanan. Wah, ini sudah mulai banyak. Dan ada monyet yang cukup besar juga, kera yang cukup besar jonggolnya. Ini coba kita lihat.
Ini ada monyet. Ya. Mana mau, Mbak? Hai. Nah, ini merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Adanya interaksi antara manusia ya dengan hewan yang kalau benar-benar kita urus dan kita jaga, hubungan itu akan terjalin dengan baik. Hai. Nah, jadi pawang ini merupakan putra daripada founder tempat ini, yaitu Bapak Umar Manik. Jadi yang diteruskan oleh anak beliau. Nah, ini nampaknya salah satu jonggol daripada monyet. Nah, jadi sudah mulai banyak kawanan kera datang ke tempat ini untuk mendapatkan makanan. Hai. Adabi. Nah, jadi kawan ini dalam beberapa bahasa Batak ya. Mungkin monyetnya juga sudah tahu berbahasa Batak. Mereka kita latih dengan bahasa Batak karena Oh, kawasan Taman Wisata Keras Begading ini mayoritas orang kita Batak. oke. Kan nggak mungkin mereka kita latih bahasa Jawa. Iya, jadi menurut pawangnya tadi, mereka dilatih dengan beberapa kalimat-kalimat ataupun bahasa Batak. Jadi dengan memanggil bahasa Batak, monyetnya juga sudah paham. Wah, ini sebuah atraksi wisata yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman yang ada di Indonesia, ketika Anda berkunjung ke kawasan Danau Toba, untuk tidak lupa untuk datang di kawasan ini, ya, karena ini hanya melintas sebenarnya, naik ke atas kurang lebih hanya dalam 10 menit, kita sudah bisa sampai ke tempat ini, Sibaganding, atau juga Marsuse, dulu dipanggil dengan Marsuse. Wah, ini sebuah pemandangan yang sangat menarik. Aduh. Wah, ini dia. Aduh. Cukup banyak datang ke tempat ini. Aduh. Ini ada jonggolnya juga. Hai. Nah, jadi kalau di hutan sana ya, kalau kita dengar itu ada suara siamang sebenarnya itu. Ada siamang. Ini keren ini. Unang lite itu ngambil buret. Nasa mau. Jadi monyet ini sebenarnya ada kawanan ya, kumpulan. Jadi biasanya mereka itu kelompok ya. Ya, Jadi ini kelompok apa namanya ini? kelompok si Tison. Tison. Wah, ini namanya kelompoknya adalah kelompok Tison. Jadi biasanya kelompok ini mereka satu gen nampaknya ini ya. Oke, ini belum semua nih, belum satu kelompok. Oh, ini belum semua. 30%. Nah, jadi yang ada sekarang kita lihat di sini, ini masih 30% daripada kelompok Tison ya. Ya. Selain Tison, kelompok apa lagi yang ada di sini? Ada kelompok si Brandal, ada kelompok kera, panjang ekor, ada siamang. Oh ya, ada juga namanya kelompoknya si Brandal. Brandal itu mungkin mereka bandal-bandal. Ya, yang aktif dari jalan raya kita panggil kemarin. Oh ya. Nah, jadi kita lihat di sana sudah banyak kera ya. Wah, jadi mereka hidup di alam liar yang harus kita sama-sama jaga dan lestarikan sebenarnya. Nah, ini ada yang lagi anakan. Nih. Mana sini kau sini, saya masuk kena atau? Tiga. John, atau? Iya. Ini. Ini ya, anakan yang lagi mengambil makanan. Hai. Ya, jadi para kera, monyet ataupun siamang sudah cukup familiar ya dengan suara trompet yang terbuat dari tanduk kerbau. Karena bunyian itu sudah merupakan turun-temurun daripada ayahanda beliau. Hai.
Kayak mau pindah, ahai, gue mudah-mudahan karo. Jadi Waro mengenai tempat kira-kira menurut Lekam. Kalau tempatan nih, mau dorong katanya. Agak sulit kita jelaskan karena kan tempatan ini tempatnya lakon don. Kita datang naruh. Sebenarnya kita yang datang ke tempat mereka ya. Jadi dengan adanya saya di sini, Ya. saya sebagai pemandu yang meneruskan apa dulu yang dibuat oleh almarhum bapak saya sebagai pawangnya di tempat ini. Karena talenta beliau yang menurun kepada saya, ya saya jadi punya kewajiban lah. Paling tidak cara ini bisa menghindarkan monyet-monyet yang sekarang ini saya lihat marak di tepi jalan ya. Kalau masalah monyet yang di tepi jalan, itu memang ada dari dulu, memang mereka memang sudah ada yang memang ada di situ. Karena kalau kita putar ke dulu, sebelum ada Panatapan, di bawah Panatapan itu hutan. Jadi memang di situ banyak jenis kera. Iya. Tapi kan itu berbahaya yang di tepi jalan itu. Iya, berbahaya. Jadi dengan adanya Panatapan buang sampah, bekas makanan, mereka naik ke atas. Menaik ke atas, terpancing dengan makanan manusia, itulah mereka lambat laun naik ke badan jalan raya. Dan akhirnya mereka menetap di situ, menetap sana karena selalu ada yang memberi makan juga. Gitu. Jadi dengan adanya tempat ini, ya kita menahan satwa yang ada di sini agar tidak menambahi di jalan raya. Iya. Sebenarnya bahasa kasarnya biar tidak jadi peminta-minta lah ya. Iya. Bahasa kasarnya supaya jangan ketergantungan dengan pengguna lalu lintas. Tapi mungkin begini juga, bisa juga faktor karena sekarang kan ini mungkin ya hutan sudah semakin banyak ya, yang ditebang atau yang mungkin dialihfungsikan dengan yang lain, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, monyet itu akhirnya cari makan di pinggir jalan, ya kan? Itu sebagai pemikiran orang. Kalau hutan di kawasan Taman Wisata Kera Sibagading ini, di sini sebagai pemandu, kita tidak hanya untuk fokus memerhatikan satwa primatanya, kita fokusnya juga terhadap hutan tersebut gitu. Kalau memang dikatakan hutan sudah makin sempit karena dialihfungsikan, di Taman Wisata Kera Sibagading ini, ya selama saya di sini kita tetap jaga hutannya, belum terjamah. Berarti artinya di sini masih asli di kawasan ini ya? Tapi karena mereka ketergantungan di jalan raya, terbiasa dapat makanan, hanya tinggal duduk dapat makanan. Mereka capek nyari makanan di hutan, mereka ya turun dari hutan. Akhirnya terbiasa dengan pola seperti itu ya? Ya. Oke, paham. Kita lihat seperti apa gua Sibagading ini. Ini sebenarnya tempat ini kalau betul-betul dikembangkan ya, ini sangat diminati oleh wisatawan, khususnya dari mancanegara juga domestik. Kita lihat sekelilingnya. Sekelilingnya juga terdapat pemandangan yang sangat indah ya dan alami. Ini kita bisa lihat seperti ini semua. Wah, jadi kawanan monyet ini juga biasanya banyak di sini ya. Nah, ini adalah kawasan Gua Sibagading. Nah, coba kita lihat seperti apa di dalam Gua Sibagading ini. Wah, ini gua yang sangat mengagumkan. Nah, jadi ini mungkin tembusannya ini dulu ya. Ini dari atas juga ada rintikan titik air gitu ya. Tapi pasti itu air dari pegunungan dan pasti itu sangat jernih sekali. Nah, ini dia di kawasan gua daripada Sibagading ini. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh ke sana, ini akan tembus sebenarnya bisa sampai ke Parapat, tetapi ini tembus sampai ke jalan. Nah, ini dah dia kawasan Gua Sibagading yang ada di kawasan Danau Toba ini. Wah, ini artistik sekali. Ya, dan tempatnya juga sedikit agak ya gimana ya, karena natural ini tempatnya. Nah, ini dia Gua Sibagading yang ada di kawasan Danau Toba. Jadi selain daripada melihat kawanan monyet, kita juga bisa melihat gua di sini. Wah, ini dia.
Nah, jadi masuk ke tempat ini sebenarnya tidak berbayar ya. Kita hanya diberikan untuk membayar seperti sekedar makan kera ataupun monyet ataupun siamang berupa pisang ataupun kacang. Satu keranjang tadi kurang lebih mereka cas hanya Rp100.000, dan itu bukan biaya ya, itu hanya sebagai sekedar partisipasi kita saja. Nah, jadi ini kita laporkan dari Sibaganding yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.